Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham GoTo yang 1 minggu terakhirnya terlihat mulai melemah kembali dan asing juga terlihat mulai keluar dari saham ini. Apakah saham ini masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo hari Jumat kemarin masih naik 0,86% ke harga 117. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini saham GoTo berada di sekitar support EMA 50 di harga 115. Beberapa hari terakhir memang terlihat GoTo sempat menyentuh support ini dan masih bisa bertahan. Bisa kita perhatikan pada saat tanggal 31 Mei GoTo sempat naik arah mengetes garis EMA 150, ternyata gagal break, kembali turun mengetes garis EMA 50, berhasil rebound, tapi mencoba untuk menaik di atas resisten 130. Bisa kita perhatikan pada hari Jumat kemarin masih gagal break karena memang harga 130 sebelumnya merupakan resisten dari saham GoTo. 1 minggu ini kembali melemah dan mengetes kembali support EMA 50. Jadi secara teknikal menurut saya apabila GoTo masih kuat berada di atas support EMA 50, secara tren minimal masih akan sideways. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak turun. Untuk data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi apabila teman-teman fokus pada top 3-nya memang ini ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita lihat 2 hari terakhir masuk akumulasi, tapi 4 hari sebelumnya asing mulai keluar. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya GoTo saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan karena pada perdagangan hari Jumat kemarin belum ada akumulasi, menurut saya apabila teman-teman saat ini baru mau entry, tunggu kembali di sekitar harga 115 minggu depan. Apabila minggu depan teman-teman pantau GoTo masih kuat pada saat mengatas 115, baru coba entry untuk lebih amannya. Apabila teman-teman pantau GoTo minggu depan ternyata turun di bawah harga 115, teman-teman sudah harus hati-hati. Secara tren GoTo akan mulai melemah kembali. Ada potensi untuk turun mengetes support berikutnya jika 110. Tapi ingat support ini tidak terlalu kuat. Support lebih kuat itu sebenarnya di harga 100. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50, GoTo secara tren masih oke, masih ada potensi saya untuk kembali naik mengetes harga 130. Apabila berhasil break, baru target berikutnya resisten di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 142. Selama masih gagal break garis EMA 150, GoTo secara tren belum terkonfirmasi uptrend. Dan walaupun sebelumnya sempat naik arah, tetap saja ini belum terkonfirmasi karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Dan kembali bisa kita lihat turun ke garis EMA 50. Tapi karena saat ini berada di sekitar support EMA 50, GoTo masih menarik untuk coba dipantau. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Telkom. Salah satu perusahaan mempunyai saham GoTo, bisa kita lihat secara tren Telkom sudah melemah kembali. Jadi sebelumnya sempat break atau naik di atas garis EMA 50 150, sempat sideways karena gagal naik di atas resisten 4200, tapi karena ex-date dividend terkena dividend trap, Telkom langsung turun di bawah garis EMA 50 150. Dan 1 minggu terakhir ini terus melemah dan saat ini kembali mendekati support di sekitar 3950. Dari sebelumnya memang support ini jika kita perhatikan beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Telkom. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga memang masih bergerak turun. Dan untuk Telkom bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing jika kita pantau 1 minggu terakhir juga keluar dengan jumlah besar. Jadi Telkom saya harus hati-hati. Secara teknikal ini sudah kurang bagus karena sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Garis EMA 150 di harga 4070, garis EMA 50 di harga 4080 sudah berubah menjadi resisten. Dan karena masih ada distribusi besar, hati-hati support di sekitar 3940 masih ada potensi terlewati minggu depan. Jadi apabila ini tembus maka Telkom akan lanjut downtrend lagi dengan support berikutnya di sekitar 3800. Jadi apabila tembus ada potensi lanjut turun ke 3800. Jadi untuk yang baru mau entry atau pingin entry saham Telkom, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu.
karena masih ada distribusi, belum ada sentimen positif, secara teknikal juga Telkom masih belum oke. Apabila mau entry sebaiknya harus disiplin, karena resiko untuk lanjut turun akan lebih besar untuk saat ini. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham INDF yang hari Jumat turun 2% lebih ke 7.275. Bisa kita lihat secara tren sebenarnya INDF trennya masih bergerak uptrend. Dalam 1 minggu terakhir ini memang mulai sideways karena masih berusaha untuk break 7.400 dan ternyata masih gagal break. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di 7.200 karena sebelumnya 7.200 beberapa kali disentuh masih gagal break dan mulai melemah. Sehingga saat ini setelah berhasil break berubah menjadi supportnya. Tapi support lebih kuat menurut saya itu di sekitar harga 7.000. Dan di bawah harga 7.000 masih ada support EMA 50 di sekitar 6.925. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini menurut saya INDF masih bisa di hold walaupun hari Jumat kemarin turun 2% lebih. Dan secara tren menurut saya selama masih kuat di 7.000, garis uptrendnya belum patah. Dan apabila masih kuat di 7.000, masih ada potensi INDF untuk rebound dan naik kembali. Dan garis MACD jika kita lihat, saat ini terlihat mulai berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary, penurunan 2% lebih ini memang masih ada distribusi. Asing yang sebelumnya akumulasi hari Jumat kemarin keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi terlihat asing sudah mulai take profit dan saat ini masih gagal break 7.400. Saya lihat minggu depan INDF masih ada potensi untuk terkena koreksi. Support terdekat memang di harga 7.200, tapi tetap harus hati-hati. Support ini menurut saya masih ada potensi terlewati karena support kuat menurut saya di 7.000. Jadi untuk yang pingin entry saham INDF sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, paling bagus menurut saya apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50 sampai harga 7.000. Jadi paling bagus tunggu INDF melemah dulu, apabila bisa mengetes harga 7.000 dan rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila teman-teman memang pingin swing trade dan bisa pantau saham INDF, apabila terlihat kuat di 7.200 dan rebound, masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Tapi harus hati-hati jaraknya lumayan dekat 7.200 dengan 7.400. Kalau tetap lebih aman apabila bisa dapat di sekitar 7.000 karena range sampai 7.400 masih lumayan jauh. Dan di bawah 7.000 masih ada support EMA 50 bisa menahan penurunan dari saham ini. Berikutnya saya coba update lagi saham Mika yang jika kita perhatikan sampai saat ini ternyata masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA. Jadi saham Mika sempat rebound dari support 2.500, mencoba untuk break garis EMA 50 150 gagal break. Turun ke sekitar 2.650 bisa rebound, kembali mencoba masih gagal dan saat ini kembali melemah. Dan di bawahnya masih ada support di sekitar 2.600. Karena sebelumnya 2.600 merupakan support dari saham Mika. Tapi secara tren saat ini Mika untuk tren jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini juga terlihat mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi, asing juga keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah 1 minggu ini memang terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Mika menurut saya tetap harus hati-hati. Penurunan hari Jumat candlenya lumayan solid plus ada distribusi. Jadi potensi minggu depan untuk kembali melemah ke 2.500 sampai 2.600 masih lumayan besar. Jadi apabila teman-teman pingin coba entry di harga support, menurut saya bisa coba tunggu di range harga 2.500 sampai 2.530 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar 2.650 karena resiko untuk lanjut turun masih besar. Apabila teman-teman mau coba tunggu di 2.600 juga sebenarnya masih oke, tapi ingat ini support tidak terlalu kuat apabila kita bandingkan dengan 2.500. Kan 2.500 sudah beberapa kali dicoba ditembus masih bisa bertahan. Karena ini merupakan support lebih kuat. Apabila mau coba spekulatif buy, menurut saya lebih aman tunggu sekitar 2.500. Apabila kita pantau Mika kembali turun mengetes 2.500 bisa bertahan rebound, menurut saya masih bisa coba entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.